Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, khususnya siswa-siswi SMP kelas 7 dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam program belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Karena ada pepatah yang mengatakan nih Bu, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan nama Ibu Nining Nurdiani dari SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Dan rekan Ibu Arini Kusidasari dari SMP Muhammadiyah 1 Kota Cirebon. Nah Bu, kita kan dalam kondisi COVID-19 pandemi nih Bu. Betul sekali Bu. Kita selalu mengingatkan kepada siswa-siswi di rumah untuk tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan nih Bu. Betul, apa aja Bu protokolnya Bu? Iya, yang pertama anak-anakku sekalian jangan lupa untuk memakai masker ya. Betul. Kemudian yang kedua jangan lupa mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Dan yang ketiga nih Bu, kita jaga jarak minimal 1 meter. Seperti kita ini Bu ya, iya, jaga jarak kita dulu di Bu sini ya. jaga jarak 1 meter nih Bu. Iya, betul. Kemudian yang keempat nih Bu, mengurangi mobilitas Bu. Mobilitas apa sih mobilitas itu Bu? Mobilitas itu pergerakan Bu, artinya kita jangan sering-sering untuk keluar rumah, apalagi pergi keluar kota nih Bu. Lebih aman kalau kita di rumah saja. Betul sekali. Nah, yang kelima Bu, kita menghindari keramaian ataupun berkumpul-kumpul. Jadi kita tetap di rumah saja Bu ya, lebih aman lebih itu. aman kalau kita di rumah saja ya anak-anakku sekalian. Betul sekali. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anakku, menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya nih Bu, kita akan mau memulai pembelajaran nih Bu. Betul sekali Bu. Kira-kira anak-anak sudah mempersiapkan belum ya peralatan belajarnya? Kita cek dulu nih Bu, Boleh. anak-anak sudah siap belum nih kira-kira di rumah nih Ada Bu apa alat-alatnya. aja Bu? Yang pertama anak-anakku jangan lupa menyediakan buku tulis nih Bu. Betul, karena untuk mencatat untuk ya dari mencatatnya. penjelasan kita. Yang kedua ada apa lagi Yang Bu? kedua kita sediakan pulpen nih Bu. Betul. Kemudian ada apa lagi Bu? Penggaris Bu, Garis, karena ya. kita belajar matematika identiknya dengan penggaris. Betul sekali. Iya. Selanjutnya ada pensil dan juga penghapus. Iya. Kita lanjut Bu ya. Betul sekali nih. Materi kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai anak-anakku sekalian ya. Sebelum kita masuk ke materinya, nah ini ada kompetensi dasarnya ya Bu ya. Iya, Di betul situ sekali. ada 2 buah kompetensi dasar. Yang pertama 3.8. Membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Kemudian ada 4.8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Selain itu, ada indikator pencapaian kompetensinya juga Bu. betul sekali. Di Apa situ tuh Bu? ada 2 Bu. Yang pertama, Iya. membedakan masalah perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai Bu. Betul nih Bu. Selain ada kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian, kita Betul. juga ada tujuan pembelajaran nih Iya, Bu supaya kita tahu Iya, ya tujuannya betul apa kita sekali. belajar perbandingan berbalik nilai ini Bu. Iya, tujuan pembelajaran yang pertama ya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat membedakan masalah perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan dengan benar. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai dengan tepat nih Bu. Oke, Itu yang akan itu kita tujuannya pelajari. ya, Bu, ya. Iya, betul sekali Bu ya. Nah Bu, setelah tadi ada kompetensi dasar, indikator, Betul. dan tujuan pembelajaran Betul. ya. Sebelum kita masuk ke perbandingan berbalik nilai, siswa-siswi sebelumnya sudah pernah belajar nih Bu. Iya. Iya. Betul. Mengenai perbandingan senilai, Senilai ya, Bu, ya, minggu Iya, kemarin ya, pertemuan betul kemarinnya. sekali. Kita ingatkan kembali nih Bu Betul. kepada siswa-siswi di rumah
ada yang masih ingat nggak nih kira-kira mengenai apa sih itu perbandingan senilai ya? Betul, Bu. Iya nih Bu, perbandingan senilai adalah perbandingan dua variabel atau lebih di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan bertambah juga Bu, ataupun Sebaliknya, berarti kalau variabelnya berkurang, berarti yang lainnya variabel satunya akan berkurang, juga. Itu mengenai perbandingan senilai. Nah, sekarang bagaimana Bu dengan perbandingan berbalik nilainya nih Bu? Nah, pasti nggak sabar ya nungguin pengertian apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Kasih tahu Bu. Baiklah, kita lihat bareng-bareng ya Bu ya. Boleh. Pengertian perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang Bu, ataupun sebaliknya. Berarti kalau variabel yang satunya berkurang, berarti variabel yang lainnya bertambah. Bu. Jadi berkebalikan ya Bu ya. Betul. Berbeda dengan perbandingan senilai berarti Bu ya. Kalau senilai satu bertambah, yang lain bertambah. Sedangkan kalau berbalik nilai, yang satunya bertambah, variabel lainnya akan berkurang. Nah Bu, gimana kalau misalkan supaya anak-anak bisa lebih paham nih di rumah, siswa-siswi di rumah, kalau kita kasih contoh soal. Betul sekali. Nah, anak-anak, tanpa kita sadari ya, ternyata perbandingan berbalik nilai itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ya, di antaranya ada yang pertama. Nah, contohnya apa nih Bu? Ada seorang pekerja, biasanya banyak pekerja pada suatu proyek ya anak-anak ya. Nanti akan berhubungan dengan waktu penyelesaiannya. Jadi yang di sini variabel satunya adalah pekerja, dan kemudian variabel yang keduanya adalah tentang waktu penyelesaiannya. Itu contoh yang pertama dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh yang kedua nih Bu, ada lagi Bu, tentang besar kecepatan suatu mobil dan waktu tempuhnya Bu. Di sini kita lihat tadi Ibu kan sudah berbicara ya, bahwa perbandingan berbalik nilai itu ada dua variabel Bu. Variabel yang pertama di situ tentang kecepatan mobil, kemudian variabel yang keduanya mengenai waktu tempuh. Nah, itu jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, betul Bu, contoh-contohnya. Bagaimana Bu kalau misalkan contohnya dalam penerapan soalnya di Bu? Boleh, dalam soal cerita ya Bu ya. Betul sekali, supaya anak-anak di rumah lebih mengerti dan paham. Kita lihat Ibu ya, ada beberapa contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Nah, di sini kita lihat anak-anak ya, ada sebuah pekerja yang sedang membangun rumah. Nah, pada pekerjaan itu dikerjakan oleh 12 pekerja dalam waktu harus selesai dalam 15 hari Bu. Nah, tapi karena sesuatu hal, maka pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 9 hari Bu. Oh, berarti lebih cepat nih Bu. Lebih cepat. Betul sekali. Nah, kira-kira berapa banyak pekerja yang dibutuhkan Ibu kalau 9 hari? Gimana ya caranya ya? Pekerjaannya bertambah atau berkurang ya Bu? Coba kita cek ya Bu ya, lihat penyelesaiannya. Nah, pada pembahasan ini kita misalkan Ibu, tadi sudah disebutkan ada dua variabel, masih ingat ya? Nah, di sini variabel yang pertama adalah tentang banyaknya pekerja. Kemudian variabel yang kedua tentang banyaknya hari. Tadi sudah disebutkan kalau pekerjanya ada 12 orang, maka banyaknya harinya berjumlah 15. Nah, di sini kalau banyak harinya 9 hari, kira-kira berapa banyak pekerjanya? Banyak pekerjanya. Berapa kira-kira kalau 9 hari? Nah, kita tulis nih Bu, dari persamaan yang di atas ditulis dalam bentuk perbandingan Bu. Betul sekali. Nah, di situ disebutkan 12 per X kemudian sama dengan 9 per 15 Bu. Ini bentuk perbandingannya ya Bu ya. Betul sekali. Nah, dari perbandingan yang tadi kita sederhanakan Bu supaya lebih mudah menghitungnya ya. Betul. Kita lihat di sini 12 per X sama dengan 9 per 15 Bu. Nah, di sini kita bagi Bu.
pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Betul sekali. Kita bagi dengan bilangan 3. Betul anak-anak. Jadi menghasilkan berapa, Bu? Menghasilkan 12 per X sama dengan 3 per 5. Nah, ini baru menyelesaikan menyederhanakan perbandingannya ya, Bu. bentuk Bagaimana perbandingannya penyelesaiannya nih, Bu? Nah, kita lihat selanjutnya nih, Bu. Kita lihat selanjutnya. Di sini kita Ya. lihat untuk sekali. 9 hari ya, Bu ya. Tadi pertanyaannya. Jadi banyaknya pekerjaannya ini kita misalkan X sama dengan 12 dikali 5 sama dibagi 3. Kita kalikan dulu pekerja yang dalam kurung kita kerjakan sekali. terlebih dahulu ya anak-anak ya. Maka 12 kali 5 hasilnya berapa, Bu? 60. Kemudian 60 ini kita bagi dengan 3. Jadi didapatlah 20. Jadi pekerja yang dibutuhkan adalah sebanyak 20 orang. Itu contoh yang pertama, ya, Bu. Ya. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya, Bu ya. Betul sekali nih, Bu. Supaya siswa-siswi kita lebih paham, ada contoh soal yang kedua yang bisa kalian perhatikan di sini dan jangan lupa ya. Catat nih, barangkali ada yang lupa. Oke, Betul kita sekali. lihat nih, Bu, contoh soal yang keduanya, Bu. Nah, untuk contoh soal yang kedua nih, Bu, ya. Seorang peternak menyediakan makanan ternak. Nah, kebetulan peternaknya ini punya sapi nih, Bu. Makanan ternak ini cukup untuk memberi makan sapi sebanyak 20 sapi dalam waktu 30 hari. Betul. Kemudian, Bu, sapinya ini dijual, Bu. Dijual 5 sapi. Ya, nah, jadi kira-kira berapa hari nih, Bu? Persediaan makanan untuk ternak sapi yang sisa itu cukup untuk makanan sapi selama berapa hari. Nah, kita lihat nih, Bu ya. Di sini kan 20 sapi, kalau kita jual 5 sapi, berarti sapinya bertambah atau berkurang, Bu? Berkurang dong, Bu. Kan dijual, Bu. Iya, dijual ya, Bu iya, ya. Betul. Oke, bagaimana nih penyelesaiannya? Tadi ada 2 variabel yang kita bandingkan ya. Yang pertama adalah banyaknya sapi dan banyaknya hari. Untuk banyaknya sapi 20, banyaknya harinya adalah 30. Karena sapinya dijual 5, jadi berkurang nih, Bu. 20 dikurangi 5 sama dengan 15 sapi. Nah, kita mau tanya nih, 15 sapi ini cukup untuk berapa hari kira-kira ya, Bu ya? Makanannya ya, Bu ya. Dari hasil ini kita bisa tuliskan, Bu, dalam bentuk perbandingan nih, Bu. Iya. 20 per 15 sama dengan X per 30. Untuk mempermudah perhitungan kalian ya, 20 per 15-nya kita bagi nih, Bu, pembilang dengan penyebutnya sama-sama dengan angka 5. Ya, Bu. 20 dibagi 5 hasilnya berapa, Bu? 4 dong, Bu. Kemudian 15 dibagi 5 hasilnya 3. Jadi bentuk perbandingannya adalah 4 per 3 sama dengan X per 30. Ini bentuk perbandingan yang paling sederhana. Nah, sekarang bagaimana, Bu, penyelesaiannya nih, Bu, kalau kita sudah punya tadi bentuk perbandingan yang paling sederhananya ya, Bu ya? Ya, Bu ya? Iya, coba kita perhatikan ya. Maka persediaan untuk 15 sapinya adalah 4 dikali 30 dibagi 3. Berarti kita selesaikan dulu, Bu, yang di dalam kurungnya. Iya, 4 kali 30 dulu berarti, Bu ya. Berarti 4 kali 30 hasilnya adalah 120 dibagi 3 sama dengan 40. Jadi persediaan makanan 15 sapi cukup untuk 40 hari. Nah, Bu, berarti dari sini saja kita sudah bisa lihat perbandingan berbalik nilai. Betul. Kalau tadi jumlah sapinya 20 sapi, makanannya cukup untuk 30 hari. Nah, sapinya berkurang 15 menjadi 15 sapi. Berarti harinya nambah nih, Bu, menjadi 40 hari. Ini adalah contoh tentang sapi ini makanan ternak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah 2 contoh soal nih, Bu, yang diberikan. Betul. Masih penasaran nih anak-anak? Betul sekali. Ya, kira-kira ada soal lagi nggak ya? Nah, coba nih, Bu. Kalau tadi sudah
banyak pekerja dan makanan ternak ya. Betul. Ini ada contoh soal yang ketiga, Bu. Tentang apa ya? Tentang apa Coba nih kita lihat, kira-kira? Bu. Nah, Ya, di situ contoh soal yang ketiga ya anak-anak ya. Di situ ada sebuah mobil yang sedang melaju. Ya, kira-kira mobil ini berapa ya kecepatannya? Oh, sudah ada. Di situ kecepatan mobilnya adalah 90 km per jam ya Bu ya. Nah, mobil ini berjalan selama 6 jam ya anak-anak. Bila kecepatannya 60 km per jam, maka berapakah waktu tempuhnya? Ya, kita lihat nih di pembahasannya. Kita misalkan lagi ada dua buah variabel. Variabel yang pertama yakni kecepatan dan variabel yang keduanya yakni waktu tempuh. Di sini kita lihat jika kecepatannya 90 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah 6 jam. Iya. Nah, jika kecepatannya 60 km per jam, maka berapa waktu yang ditempuhnya, Bu? Nah, anak-anak pasti sudah menghitung nih bersama-sama ya, anak-anak ya, bisa kan? Iya, kita lihat coba kita sama lihat, tidak ya Bu. hasilnya, kita lihat. Kita tuliskan dalam bentuk perbandingannya nih, Bu. Ada 90 per 60 sama dengan X per 6. Nah, perbandingan yang di atas ini kita sederhanakan supaya kita mudah dalam menghitungnya, Bu. Betul sekali, Bu. Maka 90 per 60 kita bagi dengan bilangan yang sama lagi, Bu. Iya, supaya lebih mudah ya, Bu ya. Betul. Iya. Maka kita bagi dengan bilangan 10. Maka dapatlah 90 dibagi 10, kita dapatkan hasilnya adalah 9. Kemudian 60 dibagi 10, kita dapat hasilnya adalah 6. Jadi persamaannya atau perbandingannya yakni yang paling sederhana adalah 9 per 6 sama dengan X per 6. Nah, Bu, supaya ada kesempatan nih untuk siswa-siswi di rumah ya. Betul. Barangkali ada yang mau nyoba, Bu. Iya. Ya. Jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi kita akan kembali dalam program belajar di rumah bersama RCTV Langkah Padane. Kembali lagi dalam program belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkah Padane. Nah, Bu tadi sempat terjeda ya. Betul. Contoh soal yang ketiga mengenai kecepatan mobil nih. Kira-kira anak-anak sudah punya belum jawabannya ya, Bu ya? Iya, kita lihat ya anak-anak ya penyelesaiannya. Kita betul lanjutkan. sekali. Ini tadi ada bentuk perbandingannya ya, Bu, didapatkan 9 per 6 sama dengan X per 6. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, di sini anak-anak kita lihat. Maka waktu yang diperlukan adalah X sama dengan 9 kita kalikan dengan 6, kemudian kita bagi dengan 6 nih, Bu. Betul sekali ya, Bu, Didapatlah ya. kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, Bu. Betul. 9 dikali 6 didapatlah berapa, Bu? 54. Kemudian 54 ini kita bagi dengan 6. Maka didapatlah hasilnya adalah 9. Jadi kecepatan rata-rata 60 km per jam dapat ditempuh dalam waktu 9 jam. Nah, itu contoh soal yang ketiga, Bu, tentang kecepatan dan waktu tempuh. Betul sekali. Nah, sekarang Bu kita akan jalan-jalan nih, Bu, untuk jalan contoh laga. soal berikutnya. Iya, jalan-jalan Nah, nih, Bu. contoh soal berikutnya ya, contoh soal yang keempat. Nah, kita akan melakukan perjalanan nih, Bu, dari kota P menuju kota Q. Nah, sebuah mobil berjalan dari kota P menuju kota Q ya, Bu, dengan kecepatan mobilnya adalah 40 km per jam betul. dengan waktu tempuhnya 2 jam 30 menit. Nah, jika kita pergi ke kota Q-nya dengan menggunakan kereta nih, Bu, ya. Waktu tempuhnya adalah 1 jam 15 menit. Berapakah kecepatan rata-rata dari kereta tersebut, Berapa ya Bu? kira-kira ya? Iya. Ayo anak-anak kita kerjakan bersama, coba. Dari sini saja kita bisa langsung lihat ya, Bu ya. Ada dua variabel yang kita Betul. bandingkan. Yang pertama adalah kecepatan mobilnya. Betul. Dan yang kedua adalah waktu tempuhnya. Ini bisa dituliskan nih, Bu. Kecepatan mobil 40, waktu tempuhnya 2 jam 30 menit. Kemudian
kecepatan kereta rata-ratanya berapa ya Bu? Jam 15 menit. Betul waktu tempuhnya. Nah, 2 jam 30 menit ini ya Bu ya, supaya lebih mempermudah perhitungannya, kita ubah dulu. Kita ingat nih kepada anak-anak ya, semua. anak-anak ya. Iya, betul. Kalau 1 jam itu nilainya adalah 60 menit. Berarti kalau 30 menit itu kita buat nih Bu, sama dengan 30 per 60 jam. Ya, nah, betul. kita sederhanakan ya Bu ya, 30 per 60-nya di masing-masing dibagi dengan 30. Betul sekali. Berarti 30 menit ini sama dengan 1 per 2 jam. Atau boleh kita tuliskan dalam bentuk desimal. Iya, betul. Ya Bu ya. Setengah jam ini kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal adalah 0,5 jam. Berarti kalau 2 jam 30 menit ya sama dengan 2 jam ditambah 0,5 jam sama dengan 2,5 jam. Ini yang pertama ya. Nah, tadi 30 menit ya Bu. Betul. Sekarang gimana kalau yang 15 menitnya? Gimana Bu kira-kira Bu? Kita ubah dulu juga ke dalam bentuk jam. 15 menit sama dengan adalah 15 per 60 jam. Kita sederhanakan lagi Bu. Betul. Menjadi 1 per 4 jam. Ya, kalau bentuk desimalnya berarti apa, bisa Bu? anak-anak saksikan di rumah ya Bu. 0,25 jam. Berarti 1 jam 15 menit adalah 1 jam ditambah 0,25 jam sama dengan 1,25 jam. Ini kita baru mengubah ke jam. Mengubah satuan menjadi bentuk jam. Nah, betul. bagaimana penyelesaiannya? Gimana Tadi Bu? kita Coba Bu, dapatkan ya, ada kecepatan dan juga waktu tempuhnya. Nah, kita bisa tuliskan Bu dalam bentuk perbandingan berbalik nilai ya. Bu? 40 per X sama dengan 1,25 per 2,5. Betul. Iya, kecepatan rata-rata kereta yang diperlukan adalah 2,5 dikali 40 kemudian dibagi 1,25. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam tanda di dalam kurung dulu Bu. Betul. Ya. Maka 2,5 ini kita kalikan dengan 40 ya. Hasilnya adalah 100. Kemudian kita bagi dengan 1,25. Kita dapat hasilnya 80 km per jam. Iya. Itu contoh soal yang keempat Bu. Sudah mengerti anak-anak? Masih penasaran kan? Kita ada contoh soal satu lagi nih Bu. Coba kita lihat. Nah, pada contoh soal yang kelima kita jalan-jalan lagi nih Bu. Tapi jalan-jalannya di sini saja, di soal-soal ini ya Bu ya. Dari kota Cirebon menuju ke kota Semarang Bu. Dengan menggunakan mobil. Ya, kemudian kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam selama 6 jam. Nah, selama 6 jam ini kita rinci dalam bentuk tabel anak-anak. Ya, kita lihat di sini waktu perjalanan kita misalkan sebagai X dan kecepatan rata-rata adalah Y. Jika waktu perjalanannya adalah 1 jam, maka kecepatan rata-ratanya adalah 60. Jika 2 jam, maka kecepatannya adalah 30. Dan 3 jam adalah 20, 4 jam 15, dan 5 jam adalah 12, dan 6 jam adalah 10 km per jam. Itu data-datanya yang setelah dicatat Bu ya. Nah, betul dari sekali, tabel Bu. ini kita tuliskan persamaannya dengan mengalihkan. Waktu perjalanan kita kalikan dengan kecepatan rata-rata. Kita lihat anak-anak. 1 dikali 60 didapatlah 60, 2 dikali 30 kita dapatkan 60, 3 dikali 20 60, 4 kali 15 60, 5 kali 12 sama dengan 60, dan 6 kali 10 sama dengan 60. Nah, dari persamaan yang ini anak-anak kita dapat menarik kesimpulan bahwa X dikalikan dengan Y sama dengan 60. Maka Y sama dengan 60 per X. Nah, itu bentuk persamaannya ya Bu. Betul, itu bentuk persamaannya. Betul sekali. Nah, kita lihat bareng-bareng nih anak-anak ya. Nah, jadi persamaan yang tadi, persamaan
bersama perbandingan berbalik nilai ya. S kali Y sama dengan K, atau Y sama dengan K per X. Nah, di mana K-nya ini adalah konstanta, Bu. Apa sih konstanta itu, Bu? Konstanta itu adalah bilangan tetap, Bu. Betul sekali. Berarti yang tadi di soal adalah konstantanya 60 karena tidak berubah. Iya, betul sekali nih, Bu. Nah, ini ya, Bu ya. Iya, dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa waktu dan kecepatan berubah dengan perbandingan berbalik nilai. Kemudian yang kedua, waktu berbanding terbalik dengan kecepatan dan sebaliknya, anak-anak. Iya, kira-kira bagaimana ya, Bu, grafik perbandingan berbalik nilainya nih, Bu? Gimana ya, Dari Bu? tabel informasi yang tadi sudah disajikan. Betul. Ya. Kira-kira seperti apa ya kita seperti apa membuatnya? nih grafik perbandingan Bu, berbalik kita nilainya? lihat, Bu. Nah, sepertinya penasaran nih ya. Betul. Coba kita lihat. Nah, grafik perbandingan berbalik nilai ini anak-anak sebetulnya sudah paham ya, Bu, mengenai koordinat kartesius. Betul di mana sekali. ada sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, ini sumbu X-nya adalah yang mendatar ya, Bu ya. Sedangkan horizontal, sumbu dan Y-nya sumbu adalah Y-nya adalah yang vertikal, Bu. Betul sekali. Di sini dituliskan ya, kalau yang horizontal sumbu X-nya untuk waktu perjalanan, Bu. Betul. Nah, tadi kan waktunya angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6 jam. Kemudian kecepatan rata-ratanya ya, Bu. Kita lihat ada 10, kemudian 12, 15, 20, 30 sampai dengan 60. Nah, ini kita pasangkan, Bu. Pasangan berurutan. Betul, berarti, pasangan Bu berurutan. ya. Di mana X kita pasangkan dengan Y. Nah, kalau X-nya kita pasangkan dengan Y, tadi yang pertama ya, 1 jam kecepatannya adalah 60 km. Betul. Kemudian 2 jam kecepatannya adalah 30. Kemudian 3 jam 20. Kita tarik ya, Bu ya. Betul. 4 jam 15 km. Kemudian 6 jam adalah 10 km. Nah, perlu kita tekankan juga ya, Bu, dari hasil yang tadi kita sudah titik-titik ini kita sudah dapatkan. Kita hubungkan ya, Bu ya. Kita hubungkan bahwa grafik perbandingan berbalik nilai ini bentuk grafiknya adalah lengkungan, Bu. Ya, tidak lurus, Bu tidak ya. lurus. Kita melengkung. Nah, lihat bisa ya, Bu dilihat ya. di televisi anak-anak ya, bahwa gambarnya adalah lengkung. Ya. Iya, mudah-mudahan nih semuanya paham ya, Bu ya. Mudah-mudahan ya, Bu. Nah, Bu, kita sudah belajar nih mulai dari penjelasan, kemudian sampai dengan contoh soal. Iya. Kesimpulan apa saja, Bu, yang bisa kita dapatkan? Nah, coba kita lihat ya kesimpulannya setelah kita tadi belajar mengenai perbandingan berbalik nilai, bahwa perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika satu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang dan sebaliknya. Kemudian setelah tadi pengertiannya, kemudian ada grafiknya juga, Bu. Betul. Grafiknya tadi sudah disebutkan bahwa kalau perbandingan senilai, grafiknya bagaimana, Bu? Kalau perbandingan senilai, grafiknya lurus, Lurus, Bu. ya, betul. Membuat garis lurus. Ya, kalau perbandingan berbalik nilai, grafiknya berbentuk lengkungan. Ini yang membedakan perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Ya. Itu kesimpulan kita hari ini. Ya, Bu ya, tidak terasa ya, Bu, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran nih, Bu. Betul. Betul. Sudah sampai dengan kesimpulan, kemudian juga contoh soalnya. Ya, Bu ya, sudah banyak sekali. Betul sekali. Nah, kira-kira sudah paham belum nih? Gimana ya anak-anak? Sudah paham kan? Pasti sudah. Pasti sudah ya, paham Bu, semuanya ya, Bu ya. Betul. Nah, ini kita juga tetap, Bu, mengingatkan kepada anak-anak semua. Ingat pesan 3T, Bu. Oke, apa aja sih 3T itu, Bu? 3T ini, Bu, ya. Tetap belajar dan tetap di rumah dan juga tetap semangat. Kemudian ada link nih, Bu, jangan lupa. Betul, anak-anak jangan lupa ya kalian mengerjakan soal latihan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Guru dan Bapak Guru kalian ya. Iya, nah terima kasih kepada siswa-siswi SMP kelas 7 yang ada di rumah dan juga pemirsa RCTV telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir.
Ya Bu, Tuh. mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.